Basicnya SMA juga ya? SMK, Pak. SMK? SMK kesehatan. Iya. Oh, SMK kesehatan ya? Oh iya. Oke. Untuk nomor HP-nya udah pada tahu semua ya untuk nomor HP-nya Mas Hana ya. Selanjutnya Pak siapa nih? Muhammad Gaji ya, Muhammad Gaji ya. Oke, Muhammad Gaji silakan panggil ke teman-teman. Ya, Pak. Juga sih. Ya, selamat pagi Pak. Perkenalkan nama saya Muhammad Gazi Al-Farizi. Asal dari Baros, Serang, Banten, Pak. Oh, soalnya dari situ rumahnya juga di situ ya, di Serang ya. Ya, di Baros, Pak. Oh, di Baros. Oh, Baros Pandeglang. Baros masuk Pandeglang apa Serang? Serang Pak masuknya. Oh, masih Serang ya. Oke. Ya, Pak. Oke. Untuk nomor HP-nya udah pada tahu semua. Nomor HP-nya Mas Gaji nih. Teman-teman semua udah pada tahu. Sudah, Pak. Sudah ya. Oke. Selanjutnya ke Mbak Mia. Coba Mbak Mia Satrianti. Memperkenalkan diri ke teman-teman dan ke kita juga. Saya juga. Halo Mbak Mia. Nggak standby ya? Atau Mbak Nuraila, boleh Mbak Nuraila? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Nuraila Hildayati, asalnya dari Lampung. Lampung? Oh, dari Lampung ya. Tempat tinggalnya di sana juga? Enggak, asalnya bukan dari Lampung, cuman tinggalnya lagi di Lampung. Oh, tinggal dari Lampung. Oke. Nomor HP-nya udah tahu semua teman-teman, nomor HP-nya Mbak Laila. Sudah tahu semua nomor HP-nya Mbak Laila, teman-teman ya? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah. Oke. Selanjutnya Mbak Mia lagi nggak standby ya, Mbak Mia. Mbak Mia lagi nggak standby. Oke. Oke, kita mulai aja terkait peraturannya. Udah pada tahu semua belum peraturan ini? Oke, saya bacakan aja dulu ya. Untuk peraturannya itu Mas, ini saya mau share screen nggak bisa ya? Oh, kelihatan dong ini ini. Nah, oke, peraturannya yang pertama ini mahasiswa tetap mematuhi perkuliahan dengan penuh tanggung jawab, tidak menggunakan kaos dalam proses belajar mengajar. Perkuliahan menggunakan sistem daring online, menunggu ketentuan pemerintah mengizinkan perkuliahan tatap muka. Setiap perkuliahan harap melakukan absensi melalui, ini udah pada tahu belum nih absensi nih teman-teman nih? Sudah, Pak. Sudah, Pak. Sudah pada absen tadi ya? Tadi sudah absen semua ya? Iya, sudah, Pak. Sudah. Oh, sudah. Nah, nanti jika ada pergantian perkuliahan, misalkan saya nggak bisa hari ini, nanti kita sepakati aja kita bisanya jam berapa, hari apa, kita sepakati bersama ya. Tetapi nanti kita informasikan dulu ke ITTS juga ke meeting leading, nanti diinformasikan oleh adminnya juga ya. Oke, yang di sini terkait peraturan ini ada yang kurang jelas atau sudah jelas semua? Sudah jelas semua ya teman-teman ya? Jelas. Selanjutnya kita terkait rencana pembelajaran aja ya, rencana pembelajarannya. Sesi pertama nih yang kita jalanin teman-teman. Minggu pertama kriteria penilaiannya KAGA dan KAPIPA. Nanti kita menggunakan metode pembelajarannya itu metode pembelajaran ada diskusi, ada tanya jawab juga ya nanti ya teman-teman ya. Ini kita belum diskusi. Saya bacakan dulu aja. Nah ini mahasiswa menyepakati peraturan kan sudah pada sepakat tadi ya. Terus mahasiswa memahami hak dan kewajibannya dalam mengikuti perkuliahan. Saya bacakan juga ya, kita membaca pembelajaran ya. Terus nanti minggu kedua kita belajar tentang pengantar logika dan pemrograman. Itu ada konsep logika dan algoritma. Tapi sebelumnya ini teman-teman udah ada basic pemrograman belum? Gimana tuh? Teman-teman ini sebelumnya sudah ada basic tentang pemrograman atau?
Belum Belum. ada ya tadi ya? Belum ada, Pak. Belum, Pak. Belum, Pak. Tuh. Berarti nggak ada yang basic komputer sama sekali ya? Ya, Pak, belum. Oh, yang diketahui tentang komputer ini sama sekali belum ada ya? Yang ada di ini kalian apa? Yang diketahui oleh kalian tentang mata kuliah ini belum ada sama sekali ya? Misalkan apa logika itu apa, programan itu apa, belum ada sama sekali ya? Logika itu. Belum ada ya? Pak, belum. Oh, belum ya. Oke. Iya. Pak. Semoga nanti kita bisa sama-sama saling belajar aja ya, saling ikutin aja ya teman-teman ya. Iya, Pak. Siap. Oke. Nah, yang kedua tadi kita akan belajar tentang pengantar logika dan pemrograman. Nah, ini tentang konsep logika dan algoritma, itu tentang ciri-ciri algoritma, tentang konsep algoritma, program, dan bahasa pemrograman. Nah, saya bacain ini aja. Nanti ini kemampuan akhirnya saya mengharapkan mahasiswa mampu memahami logika dan algoritma. Mahasiswa mampu membuat contoh dan menyelesaikan masalah dengan menggunakan konsep logika. Nanti kriteria penilaiannya di minggu kedua itu ada kehadiran, ada keaktifan, ada kuis. Keaktifan itu ya seperti tanya jawab, diskusi lainnya lah. Oke, yang untuk minggu yang ketiga kita akan Kenapa? Izin bertanya, untuk kehadirannya itu gimana? Kehadirannya itu ya tadi atensi seperti yang apa? Misalkan kalau saya tidak bisa hadir, nanti akan saya buat ketua kelas sih. Kalau saya tidak bisa hadir, nanti ya lapor ke ketua kelasnya. Jadi nanti biar ketua kelas menginformasikan kenapa tidak bisa hadirnya. Terima kasih, Pak. Ya. Ada lagi yang ingin bertanya sebelum saya melanjutkan untuk rencana pembelajarannya di minggu ketiga? Tidak ada ya? Oke. Untuk minggu ketiga kita akan membahas tentang notasi penulisan algoritma. Ini ada jenis penulisan algoritmanya, ini tentang aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, pseudocode, dan flowchart, terus sama notasi flowchart juga. Nah, ini kita mempunyai harapan supaya mahasiswa nanti mampu menjelaskan tentang pilihan cara penulisan algoritma. Mahasiswa mampu mengetahui tata aturan penulisan algoritma dengan bahasa deskriptif, pseudocode, dan flowchart ya. Mahasiswa mampu memahami tata aturan penulisan algoritma dengan pseudocode. Terus mahasiswa yang mampu mengetahui berbagai notasi flowchart. Nah, kalau untuk yang ketiga nanti penilaiannya ada kehadiran, ada keaktifan, sama ada tugas individu ya. Sampai sini ada yang mau bertanya dulu sebelum saya melanjutkan? Tidak ada ya. Lalu yang minggu keempat kita akan membahas tentang struktur data dalam algoritma, yaitu ya, poin-poinnya definisi struktur data dan tipe data serta jenis-jenisnya, terus pengertian konstanta dan variabel. Jadi kita akan membahas tentang array, stack, queue, tree, dan graph. Kemampuan yang nanti yang diharapkan, yang pertama, mahasiswa mampu memahami pengertian struktur data dan tipe data serta mengetahui jenis-jenisnya. Terus yang kedua, mahasiswa mampu memahami pengertian dan cara mendeklarasikan konstanta dan variabel. Yang ketiga, mahasiswa mampu memahami array, stack, queue, tree, dan graph. Nah, kalau minggu keempat ini poin penilaiannya kehadiran dan keaktifan. Terus yang minggu kelima nanti kita akan membahas tentang nih kita udah mulai masuk studi kasus permasalahan sederhana nih. Nanti kita akan poin pertamanya itu menghitung luas dan keliling lingkaran. Terus yang kedua, konversi suhu. Yang ketiga, menampilkan deret bilangan ganjil. Kemampuan akhirnya ya nanti mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan sederhana dengan algoritma. Pada minggu kelima ini kriteria penilaiannya kehadiran dan keaktifan. Untuk minggu yang ke-6 nanti kita akan bahas tentang studi kasus lagi perbandingan tahun kehabisan, terus sama deret bilangan genap. Nanti di sini mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan operasi perbandingan. Poin penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan. Untuk minggu yang ke-7 kita akan, nah di sini nanti ada presentasi tugas kelompok. Nanti setelah dibentuk ketua kelas, nanti kita akan bentuk kelompok. Nanti untuk kelompoknya itu kan kalau seandainya, kalau saya sih juga mahasiswa ada ganjil ya, ada 7 ya kalau nggak salah ya. Nanti kalau seandainya ada lebih-lebih nanti konfirmasi ke ketua kelasnya aja ya.
biar nggak biar nggak saling pilih-pilih lah. Oke, nanti presentasi tugas kelompoknya itu studi kasus. Nah, nanti di sini mahasiswa mampu menyelesaikan tugas kelompok sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Poin penilaiannya nanti untuk tugas kelompok itu ada kehadiran, ada keaktifan, ada kerjasama anggota, ada kemampuan komunikasi, lalu ada tugas kelompok, ada tugas kelompoknya. Itu nanti penilaiannya itu ya untuk tugas kelompoknya. Nah, di minggu ke-8 ini nanti dimulai UTS. Setelah presentasi ini, nanti langsung masuk ke UTS. Selanjutnya, setelah UTS, di minggu ke-8, kita akan membahas tentang studi kasus konversi. Konversi jam ke menit. Poin keduanya, konversi detik ke hari, jam, menit, dan detik. Di sini kita mengharapkan mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait konversi waktu. Di sini poin penilaiannya kehadiran dan keaktifan. Oke, lanjut. Kita ke minggu ke-9, kita akan membahas tentang studi kasus percabangan dan perulangan. Poin pertamanya ada kalkulator sederhana, terus poin keduanya ada tentukan bilangan. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait percabangan dan perulangan. Poin penilaiannya di minggu ke-9 ada kehadiran, ada keaktifan, ada kuis juga. Berikutnya minggu ke-10 kita akan membahas tentang studi kasus tumpukan dalam kurung stuck. Poin pertamanya membalik kalimat, poin keduanya membalik bilangan. Di sini kemampuan akhir yang diharapkan mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait proses pembalikan kalimat dan bilangan. Poin untuk kriteria penilaiannya ada kehadiran, ada keaktifan, ada tugas individu. Sampai sini ada pertanyaan? Nggak ada ya? Kalau nggak ada saya lanjut. Oke, untuk yang poin minggu ke-11 kita akan membahas tentang studi kasus konversi bilangan. Poin pertamanya ada konversi bilangan biner ke desimal. Poin keduanya ada konversi bilangan desimal ke biner. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait konversi bilangan dari biner ke desimal dan sebaliknya. Untuk kriteria penilaiannya sendiri, ada kehadiran dan keaktifan. Berikutnya, untuk minggu ke-12, kita akan membahas tentang studi kasus operasi matriks. Poinnya operasi matriks. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait operasi matriks. Untuk kriteria penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan. Berikutnya di minggu ke-13 ada studi kasus shortest path problem. Poinnya shortest path problem. Kemampuan akhir yang diharapkan, mahasiswa mampu memahami dan menyelesaikan permasalahan terkait shortest path problem. Kriteria penilaiannya ada kehadiran dan keaktifan. Minggu berikutnya ada presentasi tugas kelompok lagi, nanti studi kasus. Jadi masing-masing kelompok ini studi kasus. Kemampuan yang diharapkan, mahasiswa mampu menyelesaikan tugas kelompok sebagai bahan evaluasi pembelajaran. Untuk kriteria penilaiannya ada kehadiran, ada keaktifan, ada kerjasama antar anggota, ada kemampuan komunikasi, ada tugas kelompok. Nah, di minggu setelah tugas presentasi tersebut, nanti kita akan masuk ke UAS. Sampai di sini ada pertanyaan untuk rencana pembelajaran, mungkin ada yang belum jelas gitu? Tidak, Pak. Terima kasih. Tidak ada ya? Oke, kalau gitu saya yang bertanya nih. Kalau teman-teman sekalian, saya tanya saya masing-masing ya. Pertama, kita tanya siapa nih? Mas Gaji dulu deh. Mas Gaji, kalau rencana pembelajarannya nanti gimana? Mas Gaji udah punya rencana pembelajaran belum terkait mata kuliah ini? Boleh sekali lagi, Pak? Kenapa? Boleh sekali lagi pertanyaannya.
Oh iya, Mas Gaji udah punya kalau rencana pembelajaran Mas Gaji nanti untuk mata kuliah ini gimana? Maksudnya Mas Gaji punya planning nggak? Nah, nggak punya ya? Punya Pak. Punya Oh Pak. boleh. Oh boleh di-share ke teman-teman nanti. Kalau misalkan soalnya masih belum ada laptop sih Pak. Untuk memulai planningnya. Ya, planningnya Mas Gaji nanti untuk mata kuliah ini supaya nanti mendapatkan hasil maksimal. Nah, saya tetap kalau misalkan tetap mencari ilmu-ilmu tentang pelajaran tersebut, melihat-lihat di YouTube gitu, agar sedikit-sedikit walaupun tidak belajar sama Bapak, masih ada mendapatkan ilmu yang lain dari orang yang lain begitu Pak. Oke, ada lagi Mas Gaji? Sudah sih Pak, hanya begitu. Sudah ya. Oke, selanjutnya kita coba tanya ke Mas Ahmad. Mas Ahmad, planningnya gimana nanti? Kalau saya belajar dengan teman sih Pak. Teman itu kan ada yang lulusan IT juga. Saya akan bertanya-tanya kepada dia sih agar mengerti dikit. Oke. Ada lagi Mas Ahmad? Sudah Pak itu aja. Itu aja ya. Selanjutnya kita ke Mbak Nur Laila coba. Kalau saya pribadi lebih suka banyak praktek, Pak, karena dengan praktek ilmunya lebih cepat nyampe. Maksudnya lebih cepat bisa gitu, Pak. Begitu. Tapi kalau nggak tahu teori nanti gimana nih? Ada lagi nggak Mbak Laila? Halo Mbak Laila, itu aja. Ya, Mbak Halo, Laila. Pak. Ya, itu aja atau ada lagi nanti? Itu aja nanti trainingnya ya, lebih banyak praktek ya. Oke, selanjutnya kita ke Mas Rizky. Ya Pak. Ya Mas Rizky, nanti planningnya gimana? Kalau saya sih lebih condong ke apa ya? Lebih condong ke banyak memperbanyak bahan aja sih, supaya untuk lebih walaupun nggak ya memperbanyak bahan dari buku, terus belajar praktek juga, sama lebih banyak ini sih, lebih ke di Google atau internet gitu. Ilmunya dapat. Oke, baik. Ada lagi Mas Rizky? Nggak ada Pak, itu aja. Itu aja ya. Oke, selanjutnya kita tanya ke Mas Aldo, nanti gimana planningnya? Kalau saya sih plannya lebih belajar tentang teknik pemrograman dari berbagai sumber sih Pak. Begitu. Jadi nyari sumber banyak ya. Ya, nyari dari internet, buku referensi. Yang lebih maksimal ya. Ya. Ada lagi Mas Aldo? Udah itu aja sih Pak. Itu aja ya. Selanjutnya yang belum itu Mbak Mia udah standby belum ya? Mbak Mia masih belum standby ya. Yang belum siapa yang belum? Mas Nana gimana? Ini Mas Nana. Iya, Mas Nana gimana nanti planning? Iya, gimana Mas? Oh gitu. Dari referensi juga ya. Ada lagi nggak Mas Nana? Itu aja ya. Oke. Udah semua ya berarti ya, teman Mbak doang yang Mbak mungkin lagi standby lagi sibuk lagi. Oke. Selanjutnya kita akan sedikit membahas tentang ini. Teman-teman udah pada saling kenal belum nih? Sebenarnya udah pada kenal semua ya berarti ya tadi ya. Oke. Jadi kita akan untuk identitas mata kuliahnya sendiri, ini nama mata kuliahnya logika dan teknik pemrograman. Untuk kode mata kuliahnya TI 107. Jumlah SKS-nya ada 3 SKS.
Untuk waktunya itu saat ini hari Rabu pukul 10 sampai dengan jam 12. Untuk semesternya semester 1. Untuk deskripsi mata kuliahnya ini saya kasih gambaran sedikit ya, yaitu dia membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dengan membuat algoritma pemrograman dan kemudian mengimplementasikannya ke dalam bahasa pemrograman yang dikuasainya. Ada gambaran nggak nih teman-teman dari deskripsi ini tentang mata kuliah ini? Belum, Pak. Kenapa? Belum, Bingung. Pak. Belum ada gambaran ya? Jadi mata kuliah ini tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada. Kalau dari teman-teman sendiri ini suka ada permasalahan atau enggak nih? Suka sih, Pak. Suka ada ya? Pasti Iya, ada, Pak. pasti ada ya. Nah, nanti kita akan belajar membahas tentang bagaimana cara mengatasi permasalahan yang ada dengan membuat algoritma pemrograman dan kemudian mengimplementasikan ke dalam bahasa pemrograman yang dikuasainya. Berarti saat ini posisinya teman-teman belum ada bahasa pemrograman yang dikuasai ya? Atau sudah ada nih bahasa pemrograman yang dikuasai, misal apa HTML atau apa gitu. Mas Rizky, bahasa pemrograman yang dikuasainya apa nih? Nggak ada ya sama sekali ya? Oke, kita lanjut ke kompetensi mata kuliah. Mata kuliah ini memberikan kemampuan untuk memahami logika berpikir komputer, memahami prinsip kerja program, memahami alasan-alasan komputer, dapat mengerjakan perintah-perintah yang diberikan, dan mampu menggambarkan logika jalannya program secara tertulis dengan algoritma, dan dilengkapi dengan diagram alir menggunakan suatu bahasa pemrograman tertentu. Ini ada pertanyaan sampai di sini sebelum saya lanjut? Kalau tidak ada, kita langsung ke ini aja ya, ke pembentukan kelompok. Pertama kita pemilihan ketua kelas. Oke, dari teman-teman sendiri, bagaimana untuk ketua kelas ini? Mau dipilih, ada yang mau mencalonkan diri atau gimana? Siapa yang mau mencalonkan diri jadi ketua kelas? Atau dari teman-teman ada referensi misalnya mau menunjuk siapa gitu? Aldo mungkin, Pak. Aldo ini siapa ini? Mas Ahmad ya? Dari Mas Ahmad referensinya Aldo. Oke, kalau dari Mas Rizky referensinya siapa ya? Aldo. Dari Aldo sendiri referensi siapa untuk jadi ketua kelas ini? Biasanya si Ahmad sih, Pak. Biasanya Ahmad ya? Oh gitu. Aldo, Ahmad. Kalau kita ambil polling aja ya. Coba kalau dari Mas Rizky referensinya siapa nih untuk jadi ketua kelas? Kalau lagi nggak standby ya, oke. Mbak Mia lagi nggak standby. Kalau dari Mbak Laila untuk referensi ketua kelasnya siapa ya? Halo. Gua baiknya nggak standby ya. Mbak Mia udah standby belum? Ya. Halo Mbak Laila sinyalnya terlalu jelek ya. Mas Rizky. Iya, Pak. Tolong jangan duluan, Pak. Iya, lagi jelek ya sinyalnya. Untuk Iya. referensi ketua kelasnya siapa ya kira-kira? Aldo, Pak. Aldo aja, ya? Pak. Aldo ya, oke. Ya. Aldo. Terus kalau dari siapa lagi yang belum di ini? Dari Mas Gaji siapa kira-kira referensinya? Ini Pak, Mas Aldo, Pak. Mas Aldo juga ya? Oke. Ya, Pak. Kalau dari Mas Nana sendiri referensinya siapa ya? Ahmad, Pak. Ahmad.
Ahmad ya. Oh, dari Mas Ahmad. Oke. Nah, siapa lagi yang belum di polling kah? Siapa lagi? Mbak Laila, halo. Mbak Laila lagi jelek. Oke, ini posisinya 3-2 nih. Mas Aldo 3, Mas Ahmad 2. Tapi Mbak Laila hanya standby. Jelek harusnya ya. Oke. Berarti untuk pro kelas kita pilih Mas Aldo aja ya. Mas Aldo gimana untuk bersedia gak nih Iya, jadi Pak. pro kelas? Halo Ya, Mas Pak, Aldo, bersedia. bersedia ya? Bersedia, Pak. Ya. Oh, oke. Berarti kita sama-sama sepakati untuk ketua kelasnya Mas Aldo ya untuk mata kuliah ini. Mas Aldo sendiri sudah punya kontaknya masing-masing teman-teman belum? Sudah, Pak, sudah. Sudah ya? Oke. Ya. Oke, sudah ya. Oke. Jadi kalau sudah, nanti Mas Aldo, nah dalam membentuk kelompok ini kita buatnya gimana nih? Satu kelompok 2 orang atau satu kelompok 3 orang nih? Kalau Mas Aldo gimana caranya? Kenapa, Mbak? Kenapa, Mbak? 2, 2, Kita 3. jumlah orang, Pak. Jadi ada yang 4, ada yang 3 aja gimana? Ada yang 4, ada yang Mau 3. buat 3 atau 2, Pak? Bagi dua Ya. kelompok. Baik-baiknya gimana? 4, 3. Kalau 3 kelompok, 2, 2, 3. Ya menurut Mas Aldo gimana kan? Mas Aldo kan posisinya kan ketua kelas nih. Menurut Mas Aldo satu kelompok 2 orang atau 3 orang? 3 orang aja deh, Pak. 3 orang ya. Oke, alasannya Pakai kenapa kelompok 3 yang orang? sudah ada, 2, 2, 3. Kenapa? Soalnya udah dibagi juga ada. Udah dibagi juga, Pak. Oh, sudah dibagi juga. Berarti satu kelompok 3 orang ya. Oke, Ya. berarti udah saling kenal 2, 2, 3. sama 2, 2, 3 ya. 2, 2, 3. Berarti ada 3 kelompok ini ya di kelas Ya, ini ya. Sudah ada 3 kelompok Ya. ya. Oke, Ya. nanti kelompoknya mungkin bisa dikirim ke Mas Aldo ya. Nanti kalau seandainya ada terkait permasalahan kelompok, baiknya diselesaikan secara bersama aja ya. Mungkin sama kelompok, atau kalau seandainya tidak bisa diselesaikan oleh kelompoknya, nanti baiknya konfirmasi aja ke Mas Aldo ya untuk mencari solusinya ya. Karena kalau seandainya ada masalah nanti di kelompok, tugas kelompoknya nanti jadi bengkalai lah, jadi terabaikan. Oke ya, sepakat ya teman-teman ya. Ya, Pak. Oke, Ya, Pak. sepakat. Kak. Nah, oke, berikutnya nanti Mas Aldo mau bikin grupnya ya, grup WhatsApp-nya ya untuk teman-teman nanti, atau kalau nggak Telegram juga boleh sih. Ya, kalau ada hal-hal yang terkait ini ya, jadi gampang koordinasinya untuk koordinasi kita. Ya, Pak. Oke, selanjutnya kita saling kenal lagi dulu ya. Tapi sama apa ya, selanjutnya kita bahas apa langsung masuk ke materi ya. Tapi menurut Oke, saya tanya satu-satu aja ya terkait perencanaan untuk kelompoknya masing-masing ya. Kalau dari kelompoknya sendiri, nanti kira-kira, tapi ini udah saling kenal gitu sih. Sampai di sini ada pertanyaan kan nih teman-teman terkait rencana pembelajaran tadi? Tidak ada sama sekali ya? Atau dari teman-teman sendiri ada punya planning
apa gitu untuk kita pelajari bersama. Nggak ada ya. Oke, saya sampaikan sedikit gambaran ya. Pertama itu kita logika. Logika itu kalau logika menurut teman-teman sendiri artinya apa nih? Kalau menurut Mas Rizky bagaimana? Logika itu apa? Kalau menurut saya, logika itu adalah masuk akal, Kak. Informasi yang bersifat masuk akal yang diambil dari proses yang sudah dianalisa, ya diproses gitu. Begitu, logika itu berarti masuk akal ya menurut Mas Rizky sendiri ya. Iya. Betul, Pak. Kalau menurut Mas Asmat, logika itu apa? Kalau menurut saya Pak, logika itu menyelesaikan masalah dengan pikiran kita sendiri Pak. Menyelesaikan masalah dengan pikiran kita sendiri. Iya, dengan logika kita. Menurut Mas Gaji, bagaimana? Menurut saya sih pemikiran yang nggak perlu memerlukan analisis. Jadi langsung menyelesaikan secara logika gitu. Langsung memilih tapi tidak memakai cara-cara gitu Pak. Gitu, ada lagi mungkin? Tidak Pak. Selanjutnya kita ke Mas Nana. Mas Nana sendiri logika itu apa? Menurut Mas Nana. Halo Mas Nana, kalau menurut Mas Nana gimana? No, jelek ya sinyalnya ya. Kita loncat ke Mbak Laila, halo. Belum itu. Mas Aldo gimana? Kalau menurut Mas Aldo nih logika itu apa? Kalau menurut saya sih semacam cara pikir atau cara pandang yang masuk akal, pemikiran yang tepat yang masuk akal. Mbak Laila, Mas Nana, halo. Oke, logika itu adalah kalau menurut para ahli ya, kalau menurut para ahli yang pertama itu kalau menurut John Hendrik Rapar pada tahun 96, logika itu ajaran tentang berpikir. Sebenarnya sih semuanya tadi hampir benar semua sih. Tapi kita lihat menurut Pak Ali dulu. Menurut Pak Ali dari John Hendrik Rapar itu pengertian logika itu ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk pikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Lalu menurut Bapak Ahmad Taufik Nasution pada tahun 2006, logika itu merupakan ilmu dan kecakapan menalar, berpikir dengan tepat. Selanjutnya menurut Sukardijo tahun 2008, logika itu suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Selanjutnya kalau menurut William Aston, logika itu adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Pak, oke, sudah jelas belum? Ya, gimana? Screen-nya masih yang tadi, masih pembentukan kelompok. Oh gitu. Ya jelas suaranya, sinyal jelek.
Bentar ya. Sudah kelihatan belum teman-teman? Halo, Sudah Pak, sudah. sudah kelihatan ya? Sudah. Oke. Ya Pak, sudah. Pak, Ini yang lagi nyambung Mbak Laila atau Mbak Mia? Halo, Mbak Laila ya? Ah, ya, oke. Logika tadi kan kalau menurut teman-teman itu Iya. cara, Halo? ya. Kalau menurut Mbak Laila apa logika? Logika kalau menurut saya itu pemikiran yang dari kita sendiri, tidak mengedepankan perasaan, tapi mengedepankan logika kita, pendapat kita. Ya, ya benar. Oke, ini kalau menurut para ahli pengertian logika itu sendiri ajaran tentang berpikir yang secara menurut Jan Hendrik Rapat pada tahun 96, ajaran tentang berpikir yang secara ilmiah membicarakan bentuk berpikiran itu sendiri dan hukum-hukum yang menguasai pikiran. Kalau menurut Pak Ahmad Taufik Nasution pada tahun 2006, logika merupakan ilmu dan kecakapan menalar berpikir dengan tepat. Oke, berarti memang tidak menggunakan perasaan logika itu. Lalu menurut Pak Sukadijo pada tahun 2008, logika adalah suatu metode atau teknik yang diciptakan untuk meneliti ketepatan menalar. Menurut Pak William Alston pada tahun 2008, logika adalah studi tentang penyimpulan secara lebih cermat, usaha untuk menetapkan ukuran-ukuran guna memisahkan penyimpulan yang sah dan tidak sah. Oke, sampai di sini berarti sudah ada pertanyaan atau enggak nih? Teman-teman, sudah mengerti tentang logika?
Mudah ya logika itu ya. Sudah Sudah. mengerti. Sudah ngerti ya tentang logika ya, berarti emang mudah ya logika itu ya. Berarti sudah ada gambaran nanti mau bikin apa gitu, udah ada gambaran atau belum nih? Dari teman-teman udah ada gambaran belum, kira-kira nanti wah ini bagusnya kalau untuk tugas kelompok saya mau pakai studi kasus ini, sudah ada gambaran atau belum kira-kira? Sudah ada ya? Sudah, Pak. Sudah ada ya. Kalau sudah ada saya coba tanya satu ya. Kalau menurut apa ya? Kalau menurut Mas Nanda, Mas Nanda Mas Aldo, kalau menurut Mas Aldo, kalau dari logika ini kira-kira permasalahan yang ada itu seperti apa? Contohnya, coba sebutin beberapa contoh, misalnya 3 contoh apa, boleh lah. Kalau menurut saya sih lebih ke kemampuan analisa sih, pemecahan masalah. Bukan pengertiannya, Mas Aldo. Kalau Mas Aldo misalkan berpikir secara logika, permasalahan yang ada itu di depan Mas Aldo itu seperti apa gitu kira-kira? Misalkan seperti, wah ini saya ngitung uang kalau begini kayaknya lama nih, gitu misalkan contohnya. Jadi dengan bantuan komputer bisa diselesaikan gitu. Ngerti nggak maksudnya Mas Aldo? Gimana ya, Pak? Jadi ya, misalkan Mas Aldo berpikir secara logika nih. Menurut Mas Aldo itu permasalahan yang ada saat ini itu apa gitu. Coba berikan 3 contohnya menurut pendapat Mas Aldo. Misalkan seperti kita ingin mempromosikan suatu barang. Bagaimana caranya supaya barang itu laku atau apa? Kalau misalkan kita ingin menjual, misalnya Mas Aldo punya planning tadi, misalnya oh saya mau jadi pengusaha apa ya, makanan gorengan gitu. Tadi yang tadi saya contoh gitu, permasalahannya ada itu ya seperti kita bagaimana caranya supaya gorengan ini laku. Mas Aldi itu udah ada gambaran atau belum gitu di depan Mas Aldi itu sudah ada permasalahan apa gitu yang ingin Mas Aldo selesaikan nanti? Oh, contohnya macam kayak menjual-jual baju gitu, dibuat promosi-promosi. Ya, itu mungkin iya itu salah satu bentuk contohnya kita misalkan berpikir secara logika. Misalkan kan baju kan, nah, bagaimana cara menjual baju supaya baju ini laku. Nah ini nanti tugasnya kita cari tahu dulu permasalahan kita apa. Kita kumpulkan dulu nanti cara kelompok itu. Oke, selanjutnya apa Mas Aldo? Baru satu itu menjual baju. Menjual alat-alat elektronik itu seperti mengadakan diskon sekalian menghabiskan barang gitu. Menjual alat elektronik, mengadakan diskon supaya lebih banyak yang tertarik. Supaya lebih baik yang tertarik. Permasalahannya itu supaya barang ini cepat terjual gitu aja ya. Masalahnya supaya barang ini cepat terjual itu bagaimana? Oke. Apalagi Mas Aldo, apalagi kira-kira permasalahannya? Ya.
Eh, apa ya? Yang ada di depan Mas Aldo aja, Pak. Nggak apa-apa, apa aja. Eh, Kalau internet gitu bisa Pak, seperti memudahkan kita dalam belajar. Memudahkan dalam belajar. Permasalahannya itu apa? Ya, nambah wawasan, mencari sesuatu. Nambah wawasan, mencari sesuatu. Itu sebenarnya Ya, belum termasuk permasalahan. memudahkan pekerjaan kita. Ya, kalau internet sih memang memudahkan. Itu kan internet kan sudah ada gitu maksudnya. Sebenarnya sih banyak sih kalau saya ini sih sebutin satu-satu sih untuk permasalahan itu. Karena kalau misalnya kita ingin buat suatu aplikasi nantinya, kalau kita tidak tahu permasalahan apa yang kita hadapi, nanti kita akan kebingungan kita untuk buat aplikasinya. Makanya mulai dari secepatnya kita harus cari tahu, berpikir apa yang ada di depan kita, masalah yang akan nanti kita selesaikan nanti. Oke, untuk Mas Aldo cukup ya. Oke, selanjutnya Mas Gaji sendiri bagaimana? Sudah ada belum permasalahan yang nanti ingin diselesaikan? Sering dari sehari-hari aja, Pak. Iya, yang dari sehari-hari aja nggak apa-apa. Ini ketika merebus mie, tapi gasnya malah habis. Kita bisa menggunakan air hangat yang ada di dalam termos, Pak, walaupun memerlukan beberapa waktu. Oke, itu salah satunya. Betul, berarti kita menggunakan termos supaya airnya tetap hangat. Oke, boleh. Terus apalagi yang kedua lagi? Ini Pak, merebus mie instan, tapi gasnya habis. Kita bisa menggunakan air hangat yang ada di termos itu, Pak. Ya, itu salah satunya. Sebutkan dua lagi. Ya. Dua lagi, ketika kita ingin menyimpan air hangat agar tetap hangat, ya dijaga situasi dari termos itu, Pak. Dari tutupnya tidak longgar atau dirapatkan terus. Gitu. Oke, berarti supaya menjaga air tetap hangat. Oke, ini masuk. Ya, Pak. Oke, ini masuk permasalahan juga betul. Oke, satu lagi apa? Tinggal satu lagi. Menghemat ini Pak, ketika menghemat bahan bakar ketika kita ingin berpergian jauh, kita berkendara membawa roda duanya itu secara perlahan-lahan, tidak terkebut-kebutan agar bisa memperhemat bahan bakar. Oke. Ini udah ngerti nih Mas Gaji nih, terjadinya permasalahan nih. Nah, gampang nanti bikin aplikasinya nih. Oke. Selanjutnya kita ke Mas Ahmad. Coba Mas Ahmad gimana? Sudah ada permasalahan apa? Halo Mas Ahmad. Ya, halo Pak. Bisa berikan 3 contoh terkait permasalahan yang ada. Yang pertama itu ini Pak. Kita sedang mencuci sepatu. Tahu-taunya cuaca itu sedang mendung. Kita mengeringkannya itu dengan menaruhnya di belakang kulkas, Pak. Dengan menaruhnya di belakang kulkas. Ya, kan hangat tuh di belakang, jadi bisa ini. Berarti karena mendung, jadi kita pindahkan jemurnya di belakang kulkas. Oke. Iya, Pak. Mendung, oke. Jadi supaya cepat kering ya ini. Oke. Terus dua lagi, Pak. Dua lagi. Berikutnya contohnya apa lagi? Mungkin menabung, Pak. Menabung. Ya, kita ingin membeli sesuatu, caranya itu dengan menabung. Kita ingin membeli sesuatu, caranya menabung supaya habis. Oke. Iya. Satu lagi.
Satu lagi apa ya? Mungkin sama kayak nomor 1 Pak, tapi ini baju pakaian menjemur di belakang kulkas. Ini baju gitu, tapi menjemur di kulkas. Ya, Jadi permasalahannya Iya. karena mendung dan solusinya jemurnya di belakang kulkas. iya Pak. Oke, bagus nih, ini sudah bisa dari teman-teman. Selanjutnya kita ke Mbak Laila. Halo. Mbak Laila, Pak. Halo, ya, Pak. ya Mbak Laila, bagaimana tadi sudah dengar dari teman-teman contohnya bagaimana. Nah, selanjutnya Mbak Laila mungkin bisa memberikan 3 contoh gitu terkait permasalahan yang ada. Kalau menurut saya kan ada beberapa orang yang melakukan kayak dia pembisnis atau apa, ada yang mencatat di buku jurnal gitu loh, Pak. Oke. Lebih praktiknya, logikanya kenapa nggak pakai Excel aja yang lebih mudah dan udah akurat, lebih rapi juga. Oke, berarti mempermudah pencatatan itu masalahnya. Oke, selanjutnya. Nah. Lalu yang kedua, kan sekarang banyak orang yang menipu gitu. Tapi kita pengen belanja online, kenapa nggak pakai aplikasi kayak Shopee, Lazada, dan sebagainya yang udah pasti keamanannya terjaga apa yang kita beli gitu, Pak. Oke, berarti permasalahannya keamanan berbelanja ya. Oke, Satu lagi, saat kita misalnya merantau belum punya kosannya tuh nggak lengkap, cuman ada kamar dan alat-alat untuk tidur aja. Kita tapi masak, kita harusnya membeli barang yang bisa digunakan memasak nasi, memasak makanan. Jadi lebih praktis gitu Pak, membeli satu barang tapi multifungsi. Membeli satu barang tapi multifungsi. Oke. Ya. Ini bisa juga nih masuk ke permasalahan. Jadi kita supaya makan tempat juga sih ya. Oke. Iya, jadi lebih hemat tempat, lebih hemat uang juga kan. Satu tempat, satu barang, tapi manfaatnya banyak. Jalan ibu rumah tangga yang baik nih. Selanjutnya kita ke, berarti Mbak Ella sudah ngerti ya cari permasalahan ya. Selanjutnya kita ke Mas Nana, coba Mas Nana. Halo Mas Nana. Nana lagi jelek ya sinyalnya. Oke, Mas Rizky, halo. Ya Pak. Ya Mas Rizky, bagaimana? Sudah ada gambaran belum permasalahan yang adanya gimana? Kalau saya sih Pak dari sektor pertanian ya Pak ya. Ya. Iya, kita permasalahannya kan banyak nih petani-petani yang petani sayur contohnya gitu. Kita gimana caranya bisa untuk mempromosikan ataupun mengaplikasikan supaya sayur-sayur petani itu bisa sampai ke market kayaknya di Carrefour ataupun di kayak di minimarket gitu supaya mereka bisa sayurnya laku gitu Pak. Masa? Luar biasa ini solidaritas terhadap petani. Oke, ini bagus nih promosi emang benar sih. Ya itu salah satu contohnya. Terus dua lagi apa nih Mas? Kalau saya sih lebih ke sektor peternakan ikan Pak. Peternakan ikan ya? Kalau peternakan ikan kan banyak yang mati nih ataupun uang tempatnya itu terbatas gitu. Jadi kita akan meningkatkan petani ikan untuk biar supaya lahan terbatas itu dibuat jadi kayak terpal gitu Pak. Dibuat jadi kecil supaya pembiayaannya lebih dipangkas dan bisa disalurkan ke hasil peternakan, bisa ke pasar, ke ikan-ikan yang lebih pasar sektor tradisional ataupun
modern, Pak. Wah, luar biasa ini. Jiwa pengusahanya tinggi ini, Mas Nana. Mas apa lagi? Mas Rizky ya ini ya? Wah, Mas Rizky Iya, bagus betul, jiwa Pak. pengusahanya ini. Perhatian terhadap lingkungan sekitar itu bagus ini. Nah, satu lagi apa contohnya nih? Satu lagi terkait di apa ya? Sektor pertanian kali, Pak ya. Kalau pertanian itu kan lebih ke apa? Padi. Contohnya padi itu kan banyak permasalahan-permasalahan dari segi petaninya dengan apa? Harga yang murah, padi yang murah gitu. Jadi sudah ditampung oleh tengkulak gitu. Maka kita akan salurkan ke sektor yang lebih tinggi, ke pasar yang lebih modern lah gitu, dan akan sampai ke pabriknya. Begitu sudah di pabrik, maka petani akan sejahtera gitu, Pak. Ya, saya pandai ini minta permasalahan ini Mas Rizky ini. Iya, Pak. Teman-teman nanti mungkin bisa, kalau saya ada yang kesulitan mencari permasalahan, konsultasi aja nih ke Mas Rizky nih. Oke, selanjutnya yang belum siap Terima ya. kasih, Pak. Oke, terima kasih Mas Rizky. Oke, Iya. selanjutnya yang belum ke Mas Nana udah standby belum Mas Nana? Mas Nana, halo. Mbak Mia, standby. Oh, teman-teman. Halo Mas Nana. Standby. Mbak Mia lagi standby. Oke. Oke. Ya memang sih begitu. Kalau kita cari permasalahan itu ya nggak perlu jauh-jauh. Sebetulnya sih di lingkungan kita juga kan banyak tuh permasalahan-permasalahan yang ada. Penting kita perhatian kita terhadap apa yang ada di depan kita harus kita maksimalkan. Karena belum selesai ya.
selanjutnya Mas Nana udah standby belum ya? Halo Mas Nana. Masih belum standby ya teman-teman. Oke, kalau menurut selanjutnya kan teman-teman ini udah pada bisa nih berpikir secara logika. Tadi maksudnya itu supaya kita bisa mencari permasalahan-permasalahan. Oke, selanjutnya kita kalau menurut teman-teman sendiri, halo? Ya, Pak. Oh, Ada, saya Pak. putus kirain ini sinyalnya jelek. Ya, Pak. Nah, selanjutnya kalau menurut teman-teman sendiri, pemrograman itu apa? Saya tanya satu-satu ya. Oke. Kalau menurut Mas Gaji, pemrograman itu yang ada di yang Mas Gaji ketahui saat ini itu apa? Menurut Mas Gaji? Belum ada, Pak. Belum ada. Tahu itu pemrograman itu kayak sistem kerja gitu, Pak. Sistem kerja. Oke. Apa Ya. sebutin aja menurut pendapat aja nih. Oke, Mas Gaji. Kayak struktur pekerjaan gitu, Pak. Struktur pekerjaan. Ada lagi, Mas? Sudah, Pak. Sudah, itu aja. Ya. Oke. Kalau menurut Mas Ahmad sendiri, halo Mas Ahmad. Ya, halo Pak. Ya, kalau menurut Mas Ahmad yang Mas Ahmad ketahui tentang pemrograman itu apa? Kalau saya sih Pak, pemrograman itu suatu permasalahan yang diselesaikan oleh komputer Pak. Permasalahan yang diselesaikan oleh komputer. Iya, yang dibantu dengan komputer. Ada lagi Mas? Udah Pak itu. Kalau menurut Mas Aldo bagaimana? Kalau saya sih pemrograman itu macam proses atau cara kerja sesuatu, macam cara memperbaiki atau memproses suatu program komputer. Oke, ada lagi berarti suatu cara memperbaiki atau proses dengan komputer gitu ya? Oke, ada lagi Mas? Itu aja Pak. Itu aja ya. Oke. Kalau menurut Mas Rizky sendiri, pemrograman itu apa yang Mas Rizky sudah ketahui? Kalau menurut saya pemrograman itu yaitu menulis, mengkaji, menganalisa suatu program dengan kode-kode program ataupun yang tersemat di komputer, Pak. Oke. Komputer ataupun laptop. Udah itu aja, Pak. Ya. Oke. Selanjutnya kalau menurut Mbak Laila, menurut Mbak Laila bagaimana pemrograman itu yang sudah Mbak Laila ketahui? Mbak Laila lagi nggak standby ya? Kita sinyalnya ya. Mbak Mia jelas sinyalnya ya. Halo Mbak Laila. Mas Nana bagaimana Mas Nana? Oh Mas Nana nggak standby ya. Kalau ini siapa nih Mbak Laila ya? Mas Nana. Ya, Pak. Halo. Iya Mas Nana bagaimana nih? Mas Nana belum kasih gambaran nih tentang permasalahan tadi yang logika nih. Mungkin bisa di-share ke teman-teman. Halo, logika. Iya, iya ini tentang logika. Menurut saya kayak ambil wudhu, tapi nggak ada air, Pak. Jadinya tayamum. Oh, jadi solusinya kalau nggak ada air, pakainya tayamum gitu. Oke. Ya, Pak. Apa lagi? Oke, dua lagi apa? Jalan, kayak menambah follower, Pak. Kenapa? Menambah follower. Menambah follower. Ya. Oke, bisa menambah follower juga. Terus yang ketiga, mempromosikan apa ya?
Apa? Kayak mau main bola, tapi nggak ada lapangannya. Mainnya di depan rumah, Kak. Oh, mau main bola tapi nggak ada lapangannya, tapi mainnya di depan rumah. Gitu. Oke. Iya. Mainnya di depan rumah berarti masalahnya kalau ini kita mainnya di sana gitu. Oke, nggak apa-apa. Oke, selanjutnya kalau menurut Mas Nana nih, kita lanjut ke pemrograman ya. Kalau menurut Mas Nana, yang sudah Mas Nana ketahui, pemrograman itu apa? Pemrograman. Kayak kode, Pak. Kode-kode. Oke, kode-kode. Ya. Oh, iya, iya. Kode-kode ya. Oke, nah, oke, terima kasih Mas Nana. Selanjutnya, Ya. yang belum siapa ya? Mbak Laila, udah standby belum ya? Iya, Pak. Ya, kalau menurut Mbak Laila sendiri, yang sudah diketahui sejauh ini pemrograman itu apa? Setahu saya pemrograman ini sebuah proses penulisan, pengujian, atau memperbaikan data biar terlihat lebih rapi gitu. Ada kode-kodenya gitu, Pak. Penulisan supaya lebih rapi, ada kode-kodenya gitu. Iya. Oke, terima kasih Mbak Laila. Sudah semua kan ya? Mbak aja yang sampai saat ini belum standby ya. Oke nih, saya ada beberapa terkait tentang pemrograman. Kalau menurut para hal ini, menurut Amikom, itu program adalah kumpulan instruksi komputer. Ya ini menurut FM Utami, program bahasa pemrograman. Kalau menurut Sukrisno, program adalah kata, ekspresi, atau pernyataan yang disusun dan dirangkai menjadi satu kesatuan prosedur yang berupa urutan langkah untuk menyelesaikan masalah yang diimplementasikan dengan menggunakan bahasa pemrograman, sehingga dapat dieksekusi oleh komputer. Kalau menurut Anwar Harjono, program adalah urutan instruksi untuk menjalankan suatu komputasi. Kalau menurut Saifuddin Ansari, program adalah daftar perinci mengenai acara dan usaha yang akan dilaksanakan. Sudah mengerti belum nih tentang pemrograman nih kalau dilihat definisinya dari para ahli? Sudah ada gambaran baru ya? Jadi pemrograman itu kalau simpulan, kalau menurut saya sih itu dia urutan instruksi untuk yang kita buat supaya kita dapat menyelesaikan permasalahan yang ada dengan menggunakan bantuan komputer. Ya tadi betul sih memang ada coding yang tadi kan tadi saya sebutkan di pertemuan minggu berapa itu. Nanti kita akan pertemuan ke nah ini saya kita jelas sedikit ya. Nanti permasalahan yang tadi saya minta ke teman-teman contohnya itu ya nanti dibuat nih bahasa deskriptif. Dan deskriptif itu ya penggambaran yang tadi itu yang tadi saya minta sebutkan 3 contohnya, nanti dijelaskan secara deskriptif bagaimana caranya supaya tadi berjalan contohnya yang jual sayur, bagaimana proses-prosesnya jual sayur ini. Yang pertama kita harus misalkan datang ke petani terus menyiapkan sayurannya, lalu melakukan interaksi lebih lah ke petaninya lah, tanya-tanya terkait detail produknya seperti apa. Nah, nanti juga di sini nanti teman-teman akan lebih banyak belajar seperti itu. Jadi kita nanti menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang tadi sudah kita sudah kita dapatkan lah permasalahannya. Kita punya permasalahan ini nih, bagaimana sih solusinya? Kalau solusinya kalau kita taruh di ini aja kita nggak gambarin kan ya seperti orang kebingungan sebetulnya. Nah untuk itu nanti kita gambarkan secara step-step nantinya. Seperti tadi ya ini kan yang tadi sudah dicatatkan teman-teman sendiri ya. Tadi teman-teman sudah dapat banyak tuh permasalahannya seperti apa.
Nah itu nanti teman-teman tinggal gambarin aja step by step-nya, langkah-langkahnya seperti apa. Karena pada dasarnya kalau kita sudah tahu permasalahannya, kita tinggal cari solusinya aja. Terkadang kan kita sendiri kan susah gitu menggambarkan step by step-nya seperti apa. Tanpa kita menggambarkan step by step-nya seperti apa, kita nggak akan pernah dapat gambaran yang jelas lah. Kurang lebih seperti itu ya untuk logika dan pemrograman ya. Udah paham atau belum, atau ada yang ingin ditanyakan nih? Dari Mas Gaji apa ada yang ditanyakan? Halo, Mas Gaji, ada yang ingin ditanyakan atau enggak? Sudah tidak, Pak. Tidak ada yang ditanyakan, yang sudah jelas ya. Ya, Pak. Berarti nanti sudah harus pandai ini mencari permasalahannya ini seperti apa. Ya, Baik, Pak. oke. Siap. Oke, kalau untuk siapa lagi nih? Untuk Mbak Lela, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Sudah, Pak. Sudah jelas ya? Sudah, Pak. Cukup. Cukup ya. Oke. Untuk Mas Rizky, ada yang ingin ditanyakan nggak? Kalau saya mau bertanya Pak, tapi di luar kapasitas pembelajaran. Oh, boleh, nggak apa-apa. Kalau seandainya saya bisa jawab, saya jawab. Itu Pak, kalau kita menghacking, itu menggunakan kode-kode algoritma nggak Pak? Hacking. Ya. Hacking itu, ya ini saya jawab sebisa mungkin ya. Pertama itu yang perlu kita cari tahu itu identitas si pemilik yang ingin kita hacking. Kalau kita tahu identitas pemiliknya, itu biasanya kalau identitas itu ada IP address ya. Tapi biasanya ya pasti sih biasanya seharusnya sih ada coding-codingnya juga. Cuma aplikasi toolnya itu di aplikasi toolnya itu ya udah dibuat sama si pengguna tool hacking itu. Ada sih sebetulnya coding-codingnya juga. Nih, misalkan sebagai contoh, kan kita kan kalau misalnya kita buat aplikasi kan suka ada pen testing gitu ya, kayak macam apa pengujian aplikasinya sebelum kita luncurkan, sebelum kita deploy. Nah itu ya fungsi-fungsinya ya supaya kode-kode yang kita buat tidak mudah dibobol gitu oleh para hacking itu. Karena ya hacking itu ya sama dia juga menggunakan coding juga. Ya kurang lebih ya seperti itu. Kenapa emangnya mau jadi hacker ya, Mas Rizky ya? Enggak Pak, terinspirasi aja sih Pak. Kenapa? Dari sebuah film, terinspirasi aja dari sebuah film gitu. Oh, dari sebuah film apa nih? Film yang banyak tuh film making nih. Apa ya di ini di kayak film di Jerman gitu deh. Apa sih lupa namanya? Hacking apa gitu dari membobol sebuah bank gitu. Membobol sebuah bank ya. Ya, biasanya kalau membobol sebuah bank juga kan itu banyak tekniknya itu. Ada yang namanya kan dia kan. Jadi intinya sih asalkan kita mengetahui identitas yang ingin kita hacking itu mudah. Nah ini yang tadi saya bilang tadi, permasalahannya kan kalau untuk hacking itu bagaimana cara mendapatkan identitas si pemiliknya itu. Itu permasalahannya untuk yang ingin hackingnya. Iya, Lalu Pak, dia buat ya itu permasalahannya kan. Nah lalu kan dia gunakan cara pertama kita lakukan metode yang namanya phishing. Phishing mungkin teman-teman belum tahu ya. Phishing itu kayak semacam dia membuat suatu alamat website palsu, tapi alamat tampilannya tetap sama seperti itu. Metodenya phishing. Jadi ya itu yang ini juga salah satu bentuk sih permasalahan sebenarnya. Atau dia juga bisa jadi bikin virus supaya dia bisa mengakses dapat IP address-nya atau apa gitu. Nah, kurang lebih ya gambarannya ya seperti itu. Udah jelas belum nih Mas Rizky? Udah Pak. Terima kasih Pak. Ya. Oke. Selanjutnya Pak. Dari Ya, boleh nanya Pak? Boleh. Yang tadi Bapak sebutkan itu kan ada phishing itu. Nah.
Itu Pak, cara mengetahui phishing atau bukannya itu bagaimana itu Pak? Kan Itu suka ada banyak tuh. suka ada banyak ya. Iya. Biasanya sih kalau phishing itu memang pinter sih ya, Iya Pak. si hacking ini pinter, jadi bikin alamat yang nggak diketahui. Tapi kalau cara mudahnya itu di bawah kiri biasanya suka ada ini nih. Sebelum kita memulai kita ngakses suatu website, misalkan saya Iya Pak. Nah, nih di bawah kiri ini, kami kita ngakses Facebook. Kadang kan kalau phishing itu yang saya maksud nih, dia bikin seperti ini. Nih, O-nya kan 2 dia bikin. Padahal Ya. ini sebetulnya ini phishing. Sebetulnya kan alamat yang tepatnya itu dia Facebook. Gitu. Nah, ini bisa kelihatan di sini nanti di bawah kiri ini. Nah, nih kayak gini nih, kita pastikan ini. Dia larinya ke alamat mana nih? Saya masuk dia, misalkan facebook.com. Nah, ini kayak gini nih. Dia bikin sebenarnya begini, Facebook. Tapi dia bikin masuk ke alamat Facebook. Nah, untuk mengetahui alamat ininya ada atau enggak, di sini kelihatan. Waiting for cash. Kelihatan dia Mas Gaji. Di bawah kiri ini. Nah, ini kalau kita ngasih slide ini, komputer di sini di atas itu, processing request, waiting for cash. Nah, ini sih kelihatan sebetulnya. Sebenarnya sih kalau lebih aman lagi, kalau untuk kita menghindari phishing itu, kalau seandainya ada situs-situs yang asing lah buat kita, atau nggak sesuai kebutuhan kita, untuk apalah kita ini akses lah. Ya, apa nanti kan malah kena phishing. Jadi baiknya ya begitu sih solusinya kalau menurut saya sih. Karena ya mereka juga ahli pintar-pintar sih orang-orang seperti itu. Banyak juga yang pada kena phishing. Pernah phishing pernah? Pernah Mas Pak. Gaji? Pernah Pak. Boleh cerita. Dari akun Google saya tuh pernah lagi ada, kan waktu itu saya sering lagi suka-sukanya main game online. Point Blank. Iya, Point Blank. Nah, itu kan ada alamat web mau redeem senjata kayak gitu. Nah, itu saya masuk aja pakai akun itu, akun Gmail. Masuk setelah itu dapat emang dapat kodenya. Tapi setelah saya login ke akun saya itu tidak bisa Pak, kayak langsung sudah diganti kartu sandinya itu. Iya. Tapi tidak ada kerugian materi ya. Hanya ya untungnya tidak ada kerugian, cuman ada akun doang hilang itu. Akun doang hilang ya, tapi apa itu ya, buat pengalaman aja gitu ya. Memang sih perlu ini juga sih kita ya namanya waspada perlu sih betul, walaupun kita sebenarnya sudah tahu banyak tentang komputer gitu. Iya Pak. Ya. Terima kasih Pak. Ya oke. Ada lagi mungkin dari Mas Aldo, ada pertanyaan atau gimana? Enggak Pak, enggak. Skip dulu ya. Oke. Kalau Mas Nana ada pertanyaan, Mas Nana? Ada Pak. Ada. Ya. Iya boleh. Kalau bedanya sama Guseh apa ya Pak? Kenapa? Kalau Guseh. Bedanya Guseh. Bedanya apa? Good Map. Bedanya ya. Bisa dijelas kurang jelas? Halo? Ya. Halo? Iya Pak. Iya Mas, gimana Mas? Bentar. Bedanya apa? Halo Mas Nana. Oh, jadi pagi. Putus Pak. Putus ya. Oke. Siapa yang belum mengajukan pertanyaan? Mbak Laila mungkin punya pertanyaan atau apa? Tidak Pak. Tidak ya? Oke, nanti skip dulu ya. Yang belum siapa nih? Mbak Mia udah standby belum ya? Belum. Mas Nana udah tersambung lagi?
Jadi tidak ada pertanyaan lagi dari teman-teman atau apa gitu bertanya seputar apa, atau seputar kita apa, terserah bebas. Balai nih ibu rumah tangga yang baik. Mas Nana sudah tahu belum ya? Belum ya. Oke, nanti tunggu Mas Nana aja dulu. Halo Pak. Ya, gimana Mas Nana? Ini siapa? Kalau ya, Ya, saya siapa? Rizky Pak. Oh ya Mas Rizky, gimana Mas Rizky? Ya kalau berarti semua data perusahaan ataupun semua perusahaan itu bisa dibobol Pak ya dengan mudah jika terindikasi virus ataupun mereka mengetahui kode-kode yang di data perusahaan itu. Bisa. Ya. Walaupun perusahaan itu memiliki security yang bagus, terkadang kan antara si pembobol sama perusahaan ini kan sama-sama belajar mereka juga. Jadi saling, pokoknya si tadi ini salah satu permasalahan. Bagaimana caranya supaya saya bisa mendapatkan identitas perusahaan tersebut, misalkan identitas IP-nya atau apa. Ya, kan banyak cara ya. Sebenarnya kan kayak perusahaan itu kan karyawan itu identik, dia sering mengaksesnya itu, kalau tidak salah, taruhlah yang banyak dikenal orang, Facebook. Ya, Facebook.com ya. Nah, Facebook.com-nya itu disisipin sama si, misalnya lewat status disisipin kayak yang tadi Mas, siapa namanya, Mas Gaji bilang tadi, disisipin alamat email apa gitu, untuk supaya si karyawannya itu tertarik untuk aksesnya. Itu nanti ya data-data komputer terkait yang jaringannya security-nya itu terbaca oleh si pembobol ini. Kan kalau nggak salah ada ya kasus apa tuh virus tuh yang sampai datanya hilang pada semua ya. Kalau nggak salah ya Mas Rizky ya. Pernah dengar nggak Mas Rizky yang virus itu? Pernah sih Pak. Yang langsung ya kalau nggak salah ya. Iya langsung. Ya langsung aja ya. Ya itu. Jadi ya mungkin bagi kita yang sudah mengetahui kalau seandainya ransomware itu bahaya, otomatis kita nggak bakal akses ya, betul kan? Tapi bagaimana kalau seandainya ransomware-nya itu diletakkan ke yang sangat kita tertarik, kan otomatis kita juga ngakses. Nah itu salah satu bentuk solusi yang dikeluarkan oleh si pembobol ini, permasalahan sama solusinya gitu. Jadi masih dicari. Ya intinya ya hati-hati aja sih sebenarnya. Ya bisa sih data perusahaan bisa dibobol, nggak mungkin nggak bisa. Ya Iya, nanti bobol ya ahli ya. Atau Mas Rizky sudah punya keahlian nih untuk hacking nih, mungkin nanti bisa. Belum Pak, baru belajar. Belajar tentang apa nih hackingnya nih? Tentang coding gitu Pak. Di ini Pak di kursus gitu, kayak kursus online. Gitu. Oh gitu. Ya, apa sih tentang itu banyak ya. Kalau ada tuh hacking apa gitu ya. Jadi kalau mau belajar tentang dasar hacking itu juga bisa di hack online set kalau tidak salah situs itu kita cek lagi. Sudah pernah dengar belum situsnya? Sudah pernah belajar belum dasar-dasar tentang hacking? Belum Pak, baru awal. Baru awal. Iya. Nggak apa-apa sih kalau pengen tahu atau belajar. Iya. Tapi mudah-mudahan bisa bijak aja menggunakannya. Iya Pak. Ya, namanya kita kan ya. Ada lagi Mas Rizky mungkin yang ingin ditanyakan? Ada sih Pak, itu aja cukup. Ada lagi ya? Iya. Pak. Ya. Ini ada pertanyaan. Ada pertanyaan ya dari Mas Nana ya, teknik device itu termasuk teknik hacking atau enggak? Katanya device itu termasuk teknik hacking apa bukan ya Pak? Oh gitu. Pada tertarik sama hacking semua ya? Kenapa nih tertarik sama hacking? Ayo alasannya apa nih? Mas Riki nih alasannya apa nih tertarik sama hacking nih? Kalau saya sih tergoda ini aja sih Pak. Soalnya kalau kita bobol bank ya ini kita pikiran jahat dulu Pak ya. Maksudnya begitu. Jadi kita membobol sebuah bank itu kan
dengan mudahnya kan mendapatkan uang gitu Pak. Tapi kan kadang orang itu kan harus ngerampok dulu Pak gitu. Iya, dengan cara kekerasan. Tapi dengan IT kita dengan cara mudah gitu Pak. Oh, gitu. Membobol. Jadi yang bikin tertarik karena bisa membobol bank gitu ya. Betul Pak. Tapi itu ini aja Pak, maksudnya terinspirasi. Tapi keahlian kita jangan disalahgunakan gitu Pak. Ya. Ya betul memang. Jadi sebelum kita menangani kayak semacam pembobol hacking itu dulu, kita harus tahu dulu kegiatan apa sih yang dilakukan pembobol itu. Itu yang perlu kita pertama kali kita tahu. Bagus memang fungsinya kita belajar, misalnya kita berada dalam posisinya hacker ya, bukannya hacker ya, kalau kita hacker berada dalam posisi hacker. Jadi kita harus cari tahu dulu pembobol ini nanti mau ngapain aja sih yang mau dikotak-atik sama dia, yang mau ditelusuri sama dia. Kalau kita tahu apa yang mau ditelusuri sama dia, ya berarti kita bisa fokus ke titik-titik itu, kita pelajari lagi supaya entah kita pasang jebakan atau apa gitu di situ. Kurang lebih ya seperti itu sebenarnya. Sebenarnya sih hacking bagus juga sih. Kalau teman-teman tertarik hacking bagus juga. Banyak nih tertarik hacking nih, jangan-jangan Mas Gaji juga tertarik nih hacking. Ya Mas Gaji ya. Ya Pak, kalau saya mah ini untuk cuma sekedar tahu gitu. Terus apa yang harus kita hindari dari hacking itu nih? Gitu. Biar terhindar dari hacking tersebut Pak. Iya, memang sih kalau untuk ya kita sekedar tahu nggak apa-apa. Kalau untuk menghindar. Iya. Atau Mas Aldo tertarik nih, jangan-jangan nih. Lebih ke keren aja gitu Pak. Keren ya kelihatannya hacking itu ya. Ya, bisa tahu ini itu. Tapi itu tadi harus gunakannya sebaik-baiknya keahliannya. Iya, betul memang. Oke, ini saya kasih coba kalau nggak salah, saya lupa sih situsnya namanya apa ya, untuk belajar basic hacking ya. Ini kalau untuk teman-teman belajar online set.org, saya lupa alamat itu. Saya juga sempat sih belajar. Ada dia artikel ini, cuma saya lupa alamatnya. Jadi ini dia betul-betul belajar dasar. Jadi kita bikin akun di dia, nanti dia kasih case-nya apa, permasalahannya apa, nah kita dituntut untuk menyelesaikan case tersebut. Ini set. Nah ini nih, kalau teman-teman ingin latihan ya, latihan sendiri di rumah, ini nih situsnya nih. Kelihatan nggak? Belum Pak, belum kelihatan. Belum kelihatan ya? Oh iya, belum saya. Nih, kalau teman-teman pengen tahu. Jadi kita bikin register, kita daftar dulu. Nanti di sini dia ada beberapa case. Mission kalau nggak salah sebutannya mission nih. Ada basic mission. Tapi kita harus register dulu, nanti dikasih tahu sama dia basic missionnya. Banyak dia misi-misinya, dari yang mulai basic, yang dasar, yang mudah, apa yang beda mission. Ini misi-misinya nanti challenge ini. Kita register aja, apa-apa, terus belajar aja dikit-dikit ya apa. Tapi mudah-mudahan aja jangan digunakan untuk yang bijak ya teman-teman ya. Kelihatan nggak nih? Udah jelas belum nih situsnya? Kelihatan Pak. Kelihatan. Hack this set. Nih Mas Rizky nih kalau mau belajar nih. Udah kelihatan, udah jelas.
Ada lagi yang ingin bertanya teman-teman? Halo? Tidak ada, Pak. Tidak ada ya teman-teman ya? Oke, Ya, kalau Pak. tidak ada, kita akhiri saja ya Mas Aldo ya. Oke, karena waktunya sudah habis jam 12, kita akhiri saja. Mas Aldo, halo. Ya, Pak. Mas, nanti jangan lupa dibuat bentuk grup WhatsApp-nya ya Pak. Mas ya. Grup WhatsApp-nya untuk teman-teman ya. Saya di invite boleh deh. Nomor HP-nya udah ada Mas. Ya, ya, Pak. Nomor HP saya udah ada. Nomornya, Pak. Nih nomornya. Belum, Pak, belum. Ini dibuat aja grup WhatsApp. Nih. Kelihatan Mas. Belum, Pak, belum. Udah kelihatan nomornya? Belum, Pak. 0878. Screen yang hacking tadi, Pak. Screen yang hacking. Oh, tertarik juga ya Mbak Laila ya. Mbak Laila mau jadi hacking ya? Tadi ini screennya Screen-nya nih. screennya masih hacking, belum. Oh, belum kelihatan itu ya. Oh, sinyalnya. Sudah strike sinyalnya? Screen-nya? Belum ya, saya stop dulu deh. Stop. Belum, Pak. Nih, sudah kelihatan namanya. Nah, sudah, Pak. Pak, sudah. Sudah kelihatan. Oke, nanti jangan lupa ya dibuat bentuk ininya. Dan teman-teman saya harapkan bisa saling komunikasi satu sama lain supaya terjaga kekompakannya dalam mencari permasalahan nantinya. Dan semoga kita dapat ketemu lagi di pertemuan berikutnya teman-teman ya. Mungkin Ya, kalau Pak. ada Ya, Pak. Oke, kita tutup aja ya untuk pertemuan ini ya. Terima kasih untuk waktunya. Nah, Selamat siang semua. Semoga Siang, Selamat terima Pak. kasih banyak, Pak. Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Nah, terima kasih, Terima Pak. kasih juga, Pak. Ya, Pak. Terima kasih.